Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syahrunida dengan nomor induk mahasiswa 2002222133. Saya dari kelas reguler 4 Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, pengertian hambatan. Hambatan merupakan suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Adapun pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Adapun hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan, yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Yang kelima, rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan, dan yang keenam, rendahnya inovasi daerah. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan pembangunan di wilayah pedesaan. Perencanaan pembangunan di wilayah pedesaan memiliki kendala atau hambatan seperti akses menuju wilayah tersebut, persetujuan warga pedesaan, jarak dengan pusat kota atau pemerintah yang sangat jauh. Maka dari itu pemerintah harus memikirkan tentang pembangunan berjangka, baik itu panjang, menengah maupun pendek. Selain itu, hambatan-hambatan dalam melakukan perencanaan meliputi: yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang organisasi; yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan; yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif; dan yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Terhambatnya pembangunan di Indonesia secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan secara khusus mengacu pada kemiskinan dan pengangguran, di mana berpengaruh negatif dan akan memperlambat kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian, langkah-langkah dalam proses perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan. Adapun cara ketika mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan dari perencanaan dan proses penetapan tujuan. Seharusnya, rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan turut melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah pusat mewujudkan pembangunan ekonomi daerah berkelanjutan dengan melakukan kebijakan-kebijakan seperti membangun daerah tersebut dengan pembangunan yang melibatkan banyak orang di dalamnya, seperti membangun sebuah pabrik atau suatu industri padat karya di mana industri tersebut dapat menampung banyak tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di daerah menurun dan tingkat produktivitas warganya semakin baik dan berkelanjutan selama industri tersebut berjalan dengan lancar. Ditambah lagi program-program pemberdayaan agar masyarakat mampu hidup mandiri tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.